Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah farmakologi beserta teman-teman yang kami kasihi. Kami harap Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada. Berikut kami akan mempresentasikan mengenai obat omeprazol yang terdiri dari beberapa topik. Berikut teman-teman kami akan mempresentasikan. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi obat, topik yang kedua ada nama generik dan nama paten omeprazol. Kemudian yang selanjutnya gambar sediaan obat, ada golongan dan klasifikasi obat, kemudian indikasi dan kontraindikasi dari omeprazol, efek samping dari obat omeprazol, farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat omeprazol, dosis dan cara pemakaian yang baik sesuai dengan aturan. Kemudian ada nursing consideration, indeks keamanan kehamilan, dan special precaution. Yang pertama adalah bagian definisi. Omeprazol adalah obat golongan PPI, penghambat pompa proton generasi pertama yang banyak diresepkan terkait dengan gangguan pencernaan dan asam lambung. Pompa proton adalah enzim di lapisan perut yang membantunya membuat asam untuk mencerna makanan. Omeprazol mencegah pompa proton bekerja dengan baik yang mengurangi jumlah asam yang dihasilkan lambung. Selain itu, omeprazol menjadi pilihan utama karena harganya terjangkau oleh masyarakat. Omeprazol digunakan dengan berhasil bersama obat-obat antimikroba untuk mengeradikasi kuman Helicobacter pylori. Selanjutnya, berikut adalah nama generik dan nama paten. Nama generiknya sendiri adalah omeprazol dan nama paten seperti yang terlihat pada PPT. Berikut adalah sediaan obat omeprazol dalam bentuk injeksi, kapsul, suspensi, dan tablet. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan dan klasifikasi obat. Omeprazol termasuk jenis obat keras yang artinya hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Omeprazol merupakan obat golongan proton pump inhibitor. Kemudian, obat ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengobati nyeri ulu hati. Yang kedua, mengobati gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan reflux asam lambung berulang dalam jangka panjang. Yang ketiga, tukak lambung. Tukak lambung ini merupakan luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Yang keempat, mengobati sindrom Jolinet-Ellison. Sindrom ini merupakan penyakit munculnya tumor gastrisinoma di pankreas dan usus 12 jari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indikasi omeprazol. Nah, indikasi omeprazol ini ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, omeprazol diindikasikan penyakit tukak lambung pada orang dewasa. Yang kedua, pasien dengan penyakit ulkus duodenum dan infeksi H. pylori yang aktif hingga 1 tahun dapat mengambil manfaat dari terapi kombinasi omeprazol dengan clarithromycin, amoxicillin, dan metronidazole. Yang ketiga, omeprazol diindikasikan untuk penyakit reflux gastroesophageal pada populasi anak dan dewasa. Nah, yang terakhir, yang keempat, omeprazol diindikasikan untuk penyembuhan esofagitis erosif pada orang dewasa dan anak-anak. Nah, selanjutnya kalau ada indikasi pastinya ada kontraindikasi. Berikut adalah kontraindikasi dari omeprazol. Yang pertama, pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat atau eksipien dari bentuk sediaan. Yang kedua, pasien yang memakai bentuk sediaan yang mengandung pil-pipirin. Yang ketiga, pasien dengan riwayat alergi terhadap omeprazol dan komponennya. Efek samping umum omeprazol berupa mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, nyeri abdomen, serta rasa kembung. Efek samping yang lebih jarang terjadi berupa sakit punggung, lemas, serta bercak kemerahan pada kulit, demam, gejala flu seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, dan sakit tenggorokan. Beberapa efek samping serius dari omeprazol yang berpotensi terjadi adalah diare yang cair atau berdarah, kadar magnesium rendah,
atau pusing, bingung, detak jantung cepat atau tak beraturan, gerakan otot yang mendadak, perasaan gugup, kram otot melemah, perasaan gelisah, batu atau perasaan terkekik dan kejang-kejang. Farmakodinamik omeprazol. Omeprazol yang masuk ke dalam tubuh merupakan bentuk ala obat yang tidak aktif. Akan berikatan secara kimiawi dengan H+, K+, dan ATP AC atau pompa proton. Keadaan ini akan menekan pompa asam lambung sehingga sekresi asam HCI yang berlebih di dalam lambung menjadi berkurang. Omeprazol memiliki waktu paruh sekitar 30-60 menit dan waktu puncak obatnya atau onset sekitar 1-2 jam. Farmakokinetik omeprazol. Absorpsi. Efek terapi obat secara penuh akan tercapai sekitar 3-4 hari apabila dikonsumsi secara rutin setiap harinya. Distribusi ikatan protein sebesar 90-95%, volume distribusi 0,39 liter per kilogram berat badan. Metabolisme. Metabolit yang dihasilkan oleh biotransformasi obat di hati adalah hidroksin omeprazol, asam karbosilat, omeprazol sulfonat, omeprazol sulfide. Ekskresi obat melalui urin sebesar 77% dan feses sebesar 16-19%. Dosis dan cara pemberian obat. Dosis untuk orang dewasa dan cara pemberian. Dosis omeprazol untuk mencegah MAB adalah 20 mg oral sehari sekali sebelum makan. Dosis omeprazol untuk ulkus duodenal adalah 20 mg oral sehari sekali sebelum makan. Dosis omeprazol untuk tukak lambung adalah 40 mg oral sekali sehari sebelum makan selama 4-8 minggu. Dosis untuk anak-anak dan remaja 1-16 tahun penderita reflux asam lambung, tukak lambung, dan esofagitis. Berat badan 5-10 kg, 5 mg sekali sehari. Berat badan 10-20 kg, 10 mg sekali sehari. Berat badan lebih 20 kg, 20 mg sekali sehari. Dosis alternatif anak usia 1-16 tahun, 1 mg per kilogram per dosis, sekali atau 2 kali per hari. Lalu berikutnya ada nursing consideration. Cara mengkonsumsinya itu diberikan 30 menit sebelum makan, lalu tidak menggaruh sediaan tablet berselapu dan tidak boleh dikunyah, lalu sediaan kapsul itu dapat langsung ditelan. Berikutnya adalah edukasi klien. Yang pertama, menghindari makanan dan minuman yang beralkohol. Yang kedua, mengedukasikan kepada klien untuk segera melapor keluhan selama terapi obat diberikan. Poin ketiga dari nursing consideration adalah monitoring. Yang pertama, tes fungsi hepar pada pasien yang memiliki penyakit hati. Yang kedua, monitor sel darah merah klien yang berkaitan dengan defisiensi vitamin B12. Yang ketiga, monitor klien dengan fraktur tulang. Yang keempat, respon klien mengenai indikasi alergi obat. Yang kelima, deteksi dini efek samping obat. Yang keenam, kenali tanda-tanda overdosis obat. Poin ke-10 ada indeks keamanan kehamilan. Indeks keamanan kehamilan omeprazol sebaiknya tidak diberikan selama masa kehamilan dan menyusui, kecuali apabila peranannya memang dianggap perlu. Studi terhadap hewan tidak menunjukkan bukti bahwa adanya bahaya akibat penggunaan omeprazol selama masa kehamilan dan menyusui. Dan juga menurut administrasi makanan dan obat-obat, omeprazol diklasifikasikan ke dalam kategori C. Poin berikutnya ada kombinasi dan interaksi obat. Kombinasi, poin-poin dari kombinasi adalah yang pertama, amoxicillin, metronidazol, claritomycin jika dikombinasikan dapat mengobati penyakit gastritis. Yang kedua, omeprazol tidak cocok dengan ketoconazole dan ampicillin ester. Poin ketiga, penggunaan obat rifampicin dan suplemen ginkgo biloba dapat menyebabkan penurunan konsentrasi omeprazol dalam darah. Dan juga ada poin keempat dan poin kelima. Lalu selanjutnya ada interaksi. Makanan dan minuman yang mengandung alkohol, mengandung asam, produk kafein, minuman berkarbonasi,
produk tembakau dapat menyebabkan penurunan absorpsi obat. Yang selanjutnya yaitu special precaution omeprazole. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, beritahu pada dokter dan apoteker jika alergi terhadap obat tersebut atau obat terkait. Dilakukan sebelum mengonsumsi omeprazole atau jika memiliki alergi lain. Obat tersebut atau obat yang terkait seperti oesomeprazole, lansoprazole maupun pantoprazole. Nah, yang kedua yaitu segera dapatkan bantuan medis jika pasien mengalami mulas dan sakit kepala ringan, berkeringat, pusing, nyeri dada, rahang, lengan maupun bahu. Yang berikutnya dapat meningkatkan risiko patah tulang dengan proton pump inhibitors seperti omeprazole ini, terutama dengan penggunaan yang lebih lama, dosis yang lebih tinggi, dan pada orang dewasa yang lebih tua. Selanjutnya, yaitu anak-anak mungkin lebih rentan terhadap efek ini, terutama demam, batuk, infeksi hidung, tenggorokan, maupun saluran nafas. Obat ini juga digunakan oleh ibu-ibu hamil saat hamil, tetapi digunakan hanya jika benar-benar dibutuhkan. Yang diperlukan adalah diskusikan dengan dokter tentang risiko dan kegunaannya. Yang terakhir, pada ibu menyusui, diskusikan terlebih dahulu kepada dokter sebelum mengonsumsi omeprazole. Nah, berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami terakan. Semoga referensi ini juga menjadi pegangan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk dapat mengetahui berbagai hal pengetahuan mengenai omeprazole.